Kementerian Dalam Negeri akan segera mengambil keputusan untuk memperjelas status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat bersama dengan KPU, Bawaslu serta aparat daerah NTT, Kemendagri akan mempertimbangkan saran dari Bawaslu untuk menunda pelantikan Bupati terpilih Orin Patriot Riwukore. Kemendagri juga akan mengkonfirmasi kepada otoritas terkait status kewarganegaraan Orin Riwukore. Saran dari Bawaslu ini nantinya akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri. Kita akan membahas bagaimana nantinya Kementerian Dalam Negeri mengambil sikap terkait dengan kasus di Sabu Raijua ini. Sudah ada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Judan Arif Fatullah. Prof, selamat malam. Prof, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa yang membuat Kemendagri pertimbangan-pertimbangan seperti apa untuk mengambil keputusan yang adil dalam kasus Bupati Sabu Raijua ini? Ya. Terima kasih Mas Latif Siregar. Kami Kementerian Dalam Negeri terus bergerak cepat, berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Kemarin saya berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Juga langsung berkomunikasi dengan Pak Orin Riwukore, pasangan calon bupati yang memiliki paspor Amerika dan memiliki paspor Indonesia. Kami juga melakukan tracking, pelacakan seluruh data kependudukan yang bersangkutan. Nah, tadi pagi kami Kementerian Dalam Negeri, saya, Dirjen ODA, Dirjen Polhum, melakukan rapat bersama dengan Kapolda NTT, Bawaslu, KPU, dan semua pihak untuk nanti bisa mengambil keputusan secara bijak dan adil. Saya perlu laporkan bagaimana yang sudah kita peroleh. Pertama dari pelacakan data kependudukan. Yang muncul di media seolah-olah adalah orang Amerika Serikat menjadi Bupati Sabu Raijua. Ya. Nah, kami pun penasaran, kok bisa ini orang Amerika Serikat maju ke pilkada di Sabu Raijua. Nah, kami cek ternyata dari data kependudukan, Pak Orin ini tercatat dalam Sistem Informasi Kependudukan kita sejak tahun 1997. Tercatat sebagai penduduk DKI. Kemudian saat KTPL 2011, kita konversi NIK lokal menuju NIK nasional, beliau tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta, ada di Jakarta Utara. 2018 pindah ke Jakarta Selatan, kemudian 2020 pindah ke Kupang. Seluruh datanya tercatat sebagai data WNI. Ini tracking dari data kependudukan. Ketika Pak Prof. Judan menelpon Bupati terpilih ini, apakah beliau mengakui bahwa dia memang memiliki kewarganegaraan Amerika? Nah, ini yang mau saya ceritakan. Saya bertanya kepada Pak Orin Riwukore, Pak, benarkah Bapak memiliki paspor Amerika Serikat? Yang jawab, betul Pak, saya memiliki paspor Amerika Serikat. Tetapi paspor itu sekarang sudah mati. Itu. Kemudian yang kedua, saya dapat informasi beliau punya paspor Indonesia juga. Saya tanya, Bapak pegang paspor Indonesia juga? Betul, saya sejak 1 April 2019 memiliki paspor Indonesia. Nah, berarti beliau pernah punya 2 paspor. Maka saya konfirmasi kepada Dirjen Imigrasi, paspornya ini asli tidak? Paspornya dijawab oleh Dirjen Imigrasi, asli. Asli dua-duanya, yang Amerika dan Indonesia? Asli. Oke, ya. Kemudian kami mendalami mengapa bisa seperti itu. Ternyata Pak Orin menjelaskan bahwa dia belum pernah melakukan pelepasan kewarganegaraan. Kan cara kehilangan kewarganegaraan itu kan salah satunya melakukan pelepasan. Artinya beliau memang mengakui pernah menjadi warga negara Amerika Serikat? Pernah mendapatkan paspor Amerika Serikat dan itu diberi oleh negara Amerika karena yang bersangkutan bekerja di satu instalasi penting di Amerika Serikat yang syarat untuk orang masuk di sana harus punya paspor. Nah, fakta-fakta ini yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa ada bagian yang Pak Orin itu belum melakukan pelepasan, tetapi juga belum melapor ke pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, sehingga paspor barunya juga bisa terbit. Karena di dalam data kita
yang bersangkutan masih data sebagai WNI. Oke, Prof, nantinya muara daripada hasil pilkada ini ada di SK yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kira-kira akan mengambil kesimpulan seperti apa Pak Mendagri ini? Nah, kita kan terus rapat, Mas. Jadi, begini, kewarganegaraan itu hulunya, nanti administrasi kependudukan dan persoalan pilkada itu hilirnya. Maka, kajian Kementerian Hukum dan HAM ini sedang dilakukan. Apakah dia masih berstatus warga negara Amerika Serikat atau sudah berstatus WNI sebagai warga negara Indonesia karena memiliki paspor. Nah, dalam waktu dekat Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan keputusan ini karena otoritas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu kita memproses adminduknya. Kalau dia masih WNI, KK dan KTP-nya tetap berlaku. Kalau nanti diputuskan dia WNA oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka KTPL dan KK-nya akan kita cabut. Artinya tidak bisa dilantik sebagai bupati kalau status WNA-nya dinyatakan ada, Pak Prof ya? Iya. Oke, baik. Kalau dia status WNA, Ya. itu saja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya sudah clear, jelas. Baik, oke. Prof Judan, terima kasih sudah berbagi di iNewsroom. Selamat malam, Assalamualaikum. Buaya 4 meter yang sering menyerang warga berhasil ditangkap. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Latif Siregar undur diri, tetap jaga kesehatan. Karena meresahkan, warga bersama pawang buaya kembali menangkap seekor buaya di Sungai Batang Saman, Jorong Rantau Panjang, Pasaman Barat. Buaya sepanjang 4 meter ini diburu karena menyerang warga yang berada di sekitar muara. Dengan menggunakan perahu mesin, buaya digiring ke daratan. Warga yang menyaksikan bersorak-sorai karena buaya di kawasan ini beberapa kali menyerang warga. Masalah muncul karena untuk mengangkat ke daratan, buaya perlu diikat. Pawang pun turun tangan dengan mengikat buaya yang terus menggelepar. Buaya lalu diseret ke daratan untuk diserahkan kepada pihak BKSDA Provinsi Sumatera Barat. Beberapa hari lalu, buaya yang ditangkap warga ditemukan tewas, sehingga pihak BKSDA langsung mengamankan buaya. Warga diimbau menjauhi muara sungai karena diduga masih ada sejumlah buaya lain yang berkeliaran karena kawasan tersebut merupakan lokasi habitat.